Ya, hari ini tanggal 29 bulan 7 teman-teman. Masih di tukar pikiran ya teman-teman. Ada yang minta tukar pikiran BTPS ya, Bank BTPN Syariah Tbk. Ini saham LQ45 ya, masuk LQ45. Usahanya tentang bank lah, udah pada pasti tahu ya untuk BTPS ya. Tapi kita lihat profilnya. Bank BTPN Syariah, terus ini pemilik yang paling banyaknya 70%, BTPN ya, masyarakat 29%. Terus ada beberapa pengadaan juga punya sahamnya ya. Nah, semenjak bulan Mei ini banyak yang udah cabut ya. Ada 1369. Nah, bulan Juninya ada 6 orang yang cabut. Listingnya 2018. IPO-nya 975, IPO amonnya 751 miliar. Silahkan di sini kalau ada yang bermasalah silahkan di komen ya, silahkan ya. Ada corporate aksinya enggak? Corporate aksi. Dia bagi dividen ya, kemarin Maret 2024 70 perak ya. Kita lihat dividennya 45, 33, 61, 92, 70, artinya menurun ya dari tahun sebelumnya ya. Stock split nggak ada. RI ada nggak? RI nggak ada ya. Insider. Bank BTPN nambah ya. Ya kan nambah ya. Oh, Bank BTPN bukan nambah, ini apa namanya? Ngambil 69 ya, tercatat lah gitu ya. Baik, kita langsung, ini bank yang dioper alih sama BTPN. Kita langsung ke statistik ya. Statistiknya net income-nya menurun ya. Dari kuartal 2 di tahun sebelumnya itu 328. Nah, sekarang 288 ya. Menurun ya, lumayan menurunnya ya. Kita revenue-nya juga menurun ya. 1448 ke 1362. EPS-nya 42 ke 37. Cuman dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya net income-nya bertambah ya. Terserah kalian sih mau ngitung dari kuartal 1 ke kuartal 2 silahkan. Ada yang ngitung dari tahun sebelumnya juga silahkan ya, itu bebas-bebas aja. Tidak ada yang melarang ya. Cuman ini kuartal 2 juga menurun sebenarnya ini 1364 1373. Ya, kalau dari kuartal 1 ke kuartal 2 terus dari kuartal 2 di tahun sebelumnya juga menurun juga. Ya mungkin Bank Syariah untuk pembiayaannya kurang maksimal kali ya, marketingnya kurang maksimal berarti kan. Baik, untuk PER-nya 9,98 standar ya, karena standar 10 ya, berarti ini di bawah standar 0,02. Terus PBB-nya 1, pas banget 1 gitu ya. Sesuai ini di harga bukunya sekarang gitu kan. Harga sekarang kan 1140 ya. Berarti sekarang di harga bukunya. Tapi nanti kita akan hitung PER-nya berapa ya untuk PER. EPS-nya 114. ROE-nya 10,02 ya, kalau di bank 10,02 standar sih ya. DER-nya nggak ada ya, DER-nya kosong. Cash-nya 405 miliar. Equity-nya 8,78 triliun ya, 8 triliun ya. Asetnya 21 triliun. Liability-nya 12,2 triliun. Grow-nya, coba grow-nya berapa? Grow profit 90,45. Revenue minus kan? Revenue minus kan? Kalau ini sih kalau buat apa namanya investasi sih lumayan ya, 6,15%, sama kayak deposito lah ya, sekitar 6,15% per tahun. Jadi ini di harga PBB-nya sekarang itu ya. PBB-nya kan harganya berarti 1140, pas banget di harga PBB-nya. Ya. Bisa pas begitu ya per hari ini ya. Hari Jumat tepatnya. Baik.
Nah, kita langsung ke ke itu dulu ya, ke PE dulu ya, hitungan PE dulu. Sebentar ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk berdasarkan pundacat itu sekarang lagi di 3 tahunan itu yang terendah, titik terendahnya selama 3 tahun ya. Kita coba 5 tahunan. Titik terendahnya selama 5 tahun. Titik terendahnya selama 10 tahun. Artinya ini lagi under value. Cuman sekarang lagi downtrend, sebenarnya lagi downtrend ya. Kita ambil yang standar aja 3 tahun ya. Dia 2023 juga hanya mencetak yang tertinggi di era sini ya, 2290. 2024 nya terus turun downtrend, tapi kemarin area April nih sempat diangkat, turun lagi, sempat diangkat, sekarang lagi turun lagi ya. Sekarang lagi posisi turun nih 1114 ya, kalau posisi turun. Jadi selama 3 tahun ini adalah titik ketiga kali menuju titik terendahnya ya. Baik, kita langsung hitung aja ya berapa si pairnya gitu ya, untuk harga wajar berdasarkan pairnya ya. Kita membutuhkan pair rata-rata 3 tahunan ya, 13.13 dikali EPS TTM. EPS TTM bisa di sini, lihat di sini 4114, atau enggak kalian bisa lihat di sini ya, per share nih ada ya, EPS TTM 114.26 ya, 114.26. Tanya bah Google berapa? 1.500. Jadi berdasarkan PBP harga wajar untuk tahun ini itu kuarter sekarang itu 1.500. Jadi kalau beli di atas 1.500 artinya kemahalan, tapi kalau beli di bawah 1.500 ini masih under value ya. Jadi masih ada titik poin. Kalau serang 1.140 berarti masih ada 460 poin lagi menuju harga wajarnya. 1.500 itu area mana ya? Masih area bawah sini nih. Jadi belum bisa untuk menaik ke atas ya, karena cuma 1.500 ya. Kita lihat di 1 tahunan deh biar agak jelas sedikit. Nah, di area sini pas banget, di area sini. Di area support lah, atau area support tahun berapa ini? 2023 tanggal bulan Oktoberan lah di sini ya. Ini ada support, mungkin bisa ke arah sini ya. Support yang menjadi resist nantinya. Jadi mungkin ini kan menyentuh. Nah, ini lagi berupaya ke atas sedikit. Kita hitung berdasarkan PBP ya. Kita hapus dulu ini, kita nyalain berdasarkan PBP-nya. PBB-nya itu standarnya itu untuk 3 tahunannya itu 2.55 ya, 2.55 untuk min-nya. Kita hitung 2.55 dikali, kita membutuhkan harga buku. Harga bukunya itu ini ya, bukunya 1140.60. 1140 mana 1140.60. Kita pakai sama dengan berapa? 2908. Jadi kalau berdasarkan PBP ya, rumus PBP itu masih di 2900-an. 2900 ini berapa ini? 2800 ya. Oh, masih jauh bro. Ya masih di atas ini nih, di atas standarnya ya. Kurang lebih dari sini nih ya. Ada standar sini. Jadi lebih atas daripada standarnya per ya. Kalau per kan cuma 1500 ya. Baik, langsung ke lukisan market maker. Kita tulis dulu di sini. Ini kan udah udah ada kuarter 2-nya, maka kita akan tulis di sini harga wajar
berdasarkan per 1.500 berdasarkan PBP 2.900. Nanti mau yang tercapai mana duluan ya. Terus dia kalau udah 1.500 duluan berarti 1.500 turun lagi berarti 1.500. Kalau masih berlanjut berarti menuju ke harga PBP, harga wajar PBP ya. Kita tanggalin 26 ya. Ini direkamnya tanggal 29, cuman untuk penanggalannya 26 bulan 7 ya, sesuai dengan yang di sini ya, sini nih, pas hari Jumat ya. Kita kesinikan dulu. Baik, ini ada lukisan market makernya. Nah ini sebenarnya sudah secara itu ya, garis besar dulu sebentar ya. Ini kan udah nyampe supportnya nih. Di sini kan support ya di 1024. Udah ketemu sekali. Di sini meninggalkan gap ya. Terus dia diangkat, terus dia diketurunin lagi ke bawah. Apakah mau menuju gapnya? Bisa jadi menuju gapnya gitu kan. Karena ini segaris MA10 sama MA20 juga udah di atas candle, artinya ini lagi mau downtrend ya. Mudah-mudahan kalau ada pembalikan arah ya bisa jadi. Cuman saya khawatir di sini ada gap juga, artinya dia mau ke bawah juga ini sebenarnya. Di area 1100 nih. Ke bawah, nanti mungkin bisa menuju ke 1024-nya. Untuk menutup gapnya atau untuk menutup supportnya ya. Untuk kembali ke support, maaf. Kalau dari garis foreign kompak ya, foreign sama golongan lokal dia cenderung turun ya. Terlihat di sini jelas ya. Pembuangan dari mulai tanggal 22 Juli ya. Pembuangan, foreign juga sama melakukan pembuangan seminggu ini terakhir ini melakukan pembuangan. Apakah akan menuju sini ke 1000 berapa ini? 1010 ya, bisa jadi ke 1010, nggak jadi masalah. Emang kenapa gitu? Ini kan istilahnya kalau bank syariah, terus pemilik utamanya adalah yang banyak dimiliki sahamnya sama BTPN ya, nggak jauh-jauh dari situ lah gitu ya. Gimana induknya gitu kan, biasa seperti itu. Cuman karena bank syariah ya mungkin cara kerjanya memang berdasarkan prinsip syariah gitu kan. Makanya dia kalau turunnya biarin aja, turun juga nggak jadi masalah karena emang harus turun gitu, berdasarkan candle harus turun gitu kan. Karena kan di sini kan ada harga itu ada 3, ada harga wajar, ada harga candle, ada harga market maker yang mungkin lagi menuju ke harga candlenya di gapnya gitu, harga gap gitu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi tenang, kalaupun turun ini kan saham LQ45 jadi aman-aman saja lah ya. Terus dari gap juga di sini meninggalkan gap ya di 1300. Kalau untuk area harga per 1500 ada di area sini nih ya. Area sini lah ya, 1500 nih. Kalau 2900 ya masih jauh lah 2900 mah ya. Bisa sampai ke atas, bisa sampai pembalikan arah lagi. Cuman sekarang lagi naik turunin ya wajar lah. Dia juga naiknya nggak terlalu tinggi kok. Dari kemarin aja dia naikin hanya 21%. Sekarang lagi turun berapa nih? 10%-an ya. Dari titik tertinggi di sini ya 10%-an. Tapi dari frekuensi analyzer ini belum menunjukkan ada pengambilan yang signifikan ya. Cenderung dia lagi nyicil juga dia nih. Frekuensi analyzer lagi nyicil ya. Di sini yang ngebuang siapa? Untuk foreign-nya ada ZP ya yang ngambil CC, BK, AK ya. Wah itu bagus ya ngambilnya nih ya. Cuma si ZP doang lagi jualan, lagi butuh duit kali ya. Ini ada juga domestiknya siapa yang ngambil? Yang ngambil teman-teman kita YP, YU, SQ, KK, CC, PD, EP, XJ, MG yang ngebuang XA, NI, IF dan X. Tapi ini kalau dari pembuangannya sih cuma satu broker yang ngebuang ya. Coba lihat dulu deh. Takutnya di grossnya ada lagi. Oh ada di gross itu ada. Jadi dia jual beli lah gitu, jual beli. Si AK juga beli, si AO juga jual beli, BK juga jual beli, CC juga jual beli. Cuman ngejualnya sedikit, si AO, BK sama CC ngejualnya sedikit. Tidak sebanding dengan pembeliannya ya.
mungkin buat nahan juga. Tapi kalau dia dibawa ke bawah dikit aja nih ya, ke 1100 bagus nih, kalau mau di up lagi bagus. Apalagi kalau udah menuju sini ya, menutup gap yang 1100 itu lebih baik lagi. Biarin aja, kalau ini kan saham walaupun downtrend suatu saat juga akan ke atas lagi kok. Dia akan membawa ke titik sini nih ya, ke 1600-an, bisa jadi selama 3 tahunan. Walaupun dibiarkan dia akan naik dengan sendirinya lah. Emang sih dia downtrend gitu kan, lagi downtrend. Ya kalau yang masih punya barang di area-area 4000 bisa kesusul. Untuk saat ini kan cuman sampai 2900 ya untuk berdasarkan per selama 3 tahunan. Ya mungkin kalau punya dana ya bisa di appraise lah gitu ya, bisa di appraise ke harga minimal kalau pengen kejemput ke 2900, atau emang buka dengan RDN lain kalau memang teman-teman cinta dengan emiten ini gitu kan. Lagi under value banget kok ini, lagi sangat under value sekarang itu, lagi di titik termurahnya ya, selama malahan ini selama 5 tahun kali ya. Tuh, selama 5 tahun juga masih termurahnya. Selama 10 tahun juga masih di titik termurahnya, terendahnya gitu kan. Ini kan menjadi peluang sebenarnya kalau yang suka emiten yang baik gitu, terus dia istilahnya lagi di bawah gitu, yang fundamentalis sebenarnya mah harusnya suka dengan emiten ini gitu kan. Cuman sekarang kenapa turun ya, mungkin orang-orang berpikir, investor berpikir, wah pendapatannya berkurang gitu kan, pendapatannya berkurang baik dari tahun kuarter 1 gitu, dan kalau dari kuarter 2 kuarter 1 kan meningkat ya, cuman dari tahun sebelumnya sangat drastis banget ya penurunannya ya, dari berapa ini 1328 ke 288, sangat drastis kan untuk ukuran bank syariah. Mungkin sekarang bank syariah lagi kurang baik untuk pembiayaannya ya. Terus teman-teman, kalau menurut saya sih Bank BTPS ya, karena LQ45 ya biarin aja, malahan sekarang lagi di bawah titik terendahnya ya. Harusnya kalau yang istilahnya yang suka dengan emiten LQ45 ya, ini lagi masa-masanya untuk pengambilan gitu kan. Bisa dibawa di titik sini gitu kan. Cuman kalau tidak dibawa ke titik sini bagaimana gitu kan. Makanya kalau saham yang LQ45 nyicil aja, beli 1 lot 2 lot gitu. Kadang kalau punya istilahnya, kalau punya duitnya, nanti punya duit lagi, kalau turun lagi beli lagi gitu kan. Karena kan kalau ini juga kan bagiin dividen juga nih, 6%-an kan, sekitar 6%-an di harga 1260. Nah di harga sini nih 1200-an ya. Nah ini juga kan ada gap juga, ini mau menembus gap tapi belum ketembus ya. Targetnya kalau jangka pendeknya bisa ke harga 1300-an ya. Mungkin kalau mau ke harga per 1500 ya bisa aja gitu kan, ke area sini lah gitu ya, sebut ini area support ini ya. Cuma sekarang itu udah berapa hari, seminggu ya, dia lagi dalam posisi downtrend aja ya. Karena kenapa downtrend ya, kan karena lokal sama foreign jualan gitu aja. Kalau nggak jualan mah nggak bakalan downtrend. Siapa sih yang kalau lagi dibeli baru gitu kan naik lagi gitu. Di sini waktu dibeli gitu kan naik gitu kan. Sekarang lagi dijual, barang-barang dijual. Kompak sebenarnya kalau jualan semuanya gitu kan. Kalau mau ngambil nanti ngambil lagi. Ini area 1100 itu adalah area untuk target berikutnya untuk penurunannya ya. Mudah-mudahan sih bisa sampai 1020-an ya, 1020-an jika, dan menutup gap yang ini ya, menutup gap ini nih 1100. Oke teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman ya. Berdasarkan PBP, kesimpulannya berdasarkan ke PBP 2900 masih jauh gitu kan. Jadi kalau mau nyicil sekarang juga masih di bawah. Kalau berdasarkan per hanya 1500 gitu kan. Kalau berdasarkan harga gap ada di 1300-an ya. Mungkin target jangka pendek ke sini. Cuman hati-hati aja area 1120, karena itu adalah support berikutnya ya. Kalau bisa tertembus berarti ini akan menjadi harga terendah lagi gitu. Jadi rekor yang ini udah yang ini kan istilahnya disamain di sini ya, masih sama. Kalau dia
sampai tembus lagi support yang ini, berarti mau menuju downtrend berikutnya dan menuju support berikutnya ya, seperti itu teman-teman. Tapi harapan kita sih karena kita udah punya harga pair gitu kan, kalau yang fundamental, kalau yang gap harus nutup gap dulu kan, area sini nih kan, area sini ini harus menutup gap dulu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik tutup gap aja dulu lah gitu, baik di bawah gap yang sini ataupun ke atas dulu biar PR-nya tuntas. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading. Santai saja kalau di RQ45 ya, mau turun juga ya, kalau punya dana masih bisa nambah muatan lah, jadi aman lah. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.